Belum mulai pelajaran yang hari ini ya, Pak Aris absen dulu kehadiran dari kelas berapa? Tanggal berapa sekarang? Oke, Pak Aris absen dulu ya, dari absen pertama Albertus, Nadia, Dana, Daya, kemudian Aldita, kemudian Alif, Aliza, Alma, kemudian Anasius, Bagas, Aji, Banendra, Benagi, Carlos, kemudian Dapa, Dapa Lukman, Danu Kristi, Dena, kemudian Fajar, Tania, Haji Rizki, kemudian Atta, Ibrahim, Ilham, Iren, Reina, Leo, kemudian Lumbina, Marcelo, kemudian Maira, Megawati, Natasha, India, Ninggar, Prama, Raymond, kemudian Revi, Rea, Sadia, Ska, Serafim, Angga, kemudian Hansen. Ini berarti hari ini ya. Absen sudah selesai. Sebelum kita mulai lagi pelajarannya dan sebelum kita bahas topik pelajaran kita siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita cek kebersihan lingkungan masing-masing. Silakan sampah yang berada di bawah meja, di samping kanan kiri meja kalian juga, terutama juga di laci, silakan diambil dan dibuang ke masyarakat. Yang lainnya masih ada sampah. Ya. Ini bekas makanan. Kita akan membahas mengenai bab berikutnya dengan judul masa pemerintahan Orde Baru. Tapi sebelum kita ke materi, Pak Aris akan menunjukkan tujuan pembelajaran yang nanti kita bisa dapatkan setelah mempelajari materi ini. Ada beberapa poin terkait dengan tujuan pembelajaran masa Orde Baru. Di antaranya, pertama, tujuan pembelajaran berkaitan dengan mengidentifikasi informasi dari berbagai macam sumber, terutama perkembangan kehidupan politik ekonomi masa Orde Baru. Ini tujuan yang pertama. Yang kedua, menjelaskan hasil identifikasi, ya, dalam bentuk identifikasi tentu saja terkait dengan kehidupan politik dan ekonomi di masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian, menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Dan terakhir, ini yang nanti Pak Aris minta tagihannya kepada kalian. Nanti Pak Aris akan buat kelompok. Dan kelompok ini nanti Pak Aris akan berikan isu tema materi dari Orde Baru, kemudian untuk didiskusikan dengan model pembelajaran yang nanti kita gunakan adalah group state investigation. Jadi nanti kita gunakan model pembelajaran itu untuk mendapatkan tujuan pembelajaran tentang menyajikan hasil identifikasi. Jadi nanti akan harus buat beberapa kelompok dan dari kelompok-kelompok inilah kemudian nanti muncul tagihan berupa hasil identifikasi dengan model pembelajaran. Tapi sebelum itu nanti sedikit banyak kita akan bahas bersama
kita diskusikan bersama terkait dengan seperti apa toh Orde Baru dan program-program awal apa yang bisa kita pelajari dari pelaksanaan Orde Baru pada kurun waktu 1966 sampai 1998. Sebelum ke materi, ada pertanyaan? Tadi malam belajar? Coba Pak cek dulu Orde Baru. Apa yang kamu ketahui tentang Orde Baru? Satu dari oke, Soeharto. Sebuah masa pemerintahan di mana presidennya adalah Soeharto. Ada lagi yang punya gambaran? Oke. Orde Baru selalu berkaitan dengan Super Semar karena keberadaannya tidak secara langsung maupun tidak langsung juga terikat dan terkait dengan keberadaan Super Semar itu sendiri. Berarti sudah sedikit banyak gambarannya ada ya mengenai Orde Baru. Oke, langsung menginjak ke materi. Materi yang pertama adalah betul yang disampaikan teman kami. Apa itu Orde Baru? Sebenarnya secara harfiah Orde Baru pemaknaannya adalah mengembalikan kehidupan berbangsa bernegara sesuai dengan kaidah asli Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut Orde Baru saat itu pemerintahan sebelumnya terutama terkait dengan pembenaran dalam acuan pokok atau dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Orde Baru adalah sebutan bagi pemerintahan Soeharto, di mana selain Orde Baru yang mereka sebut diri mereka sendiri saat itu, ternyata kelompok atau rezim Orde Baru ini memberikan julukan juga masa pemerintahan sebelumnya dengan istilah Orde Lama. Jadi sebenarnya lahirnya Orde Baru maupun Orde Lama itu muncul di Orde Baru. Dalam sejarah sebenarnya lebih tepatnya bukan Orde Lama, tetapi demokrasi terpimpin saat itu. Gitu ya, Amila. Nah, ini pengertian awal, gambaran mengenai konteks Orde Baru sendiri. Jadi yang jelas antara tahun 1966 sampai 98 sebuah masa di mana pemerintahan saat itu dipimpin oleh Soeharto dengan tujuan utama pemerintahan saat itu adalah mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan undang-undang dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Karena bagi pemerintah Orde Baru sebelumnya terjadi banyak penyimpangan. Betul. Slide ini singkat saja. Ada pertanyaan? Jadi, apa pasangan saudara itu yang dalam demokrasi ini lagi? Tidak. Konsep yang dianut di demokrasi terpimpin dan Orde Baru jelas beda. Kalau kemudian demokrasi terpimpin lebih mengarah pada apa yang kemudian disebut dengan Usdek. Ya, Usdek kemarin ya, Manipol Usdek atau manifestasi politik dalam bentuk undang-undang, kemudian sosialisme, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan terakhir kepribadian bangsa. Nah, Orde Baru punya coraknya sendiri nanti. Apa itu? Ada beberapa ciri khas yang membedakan antara Orde Lama dan Orde Baru. Salah satunya ciri khasnya adalah implementasi atau penerapan dari Pancasila itu sendiri. Sehingga nanti dalam Orde Baru salah satu kebijakan politiknya adalah pelaksanaan P4. Ya, P4. P4 itu ada coba lihat. P4 itu apa? P4 itu terkait dengan pelaksanaan ya pengamalan Pancasila itu. Nah, saya yakin bahwa mama kamu di pas sekolah belumnya dapat P4. Karena itu bagian dari kebijakan Orde Baru. P4. Cepat saja. Cepat.
bawa timnya ke P4. P4. Ya, silakan duduk. Terus kelompoknya Java, kelompok senjata. Ya. Kemudian kelompok Nasandia, pemitu Orde Baru. Ya. Kemudian kelompoknya Megawati, penyederhanaan parpol. Penyederhanaan. Ya, kelompoknya Natasha, kebijakan politik luar negeri. Implementasi. Terus Albuta, pembangunan ekonomi Orde Baru. Terus Penyederhanaan kelompok 7 halaman 69 ini loh yang ada penyederhanaan. Sebenarnya nggak salah. Orde Baru dengan segala aspek dan ruang lingkup yang ada di dalam. Gitu ya. Dibuka materi ya. Dibuka pertanyaan untuk materi yang kamu bahas. Jawab Pak, sudah coba. Jawab nanti kan ada pertanyaan. Silakan. Sekarang diberikan kesempatan. Ya. Silakan. Pertanyaan. Terkait dengan tidak? Ada atau tidak? Tidak? Ya. Oke. Jadi kesimpulan jawaban dari pertanyaannya ini adalah adanya transmigrasi KB
misalnya Depok, Bekasi itu pindah ke Jakarta untuk mencari mata kuliah, itu termasuk dalam bidang ekonomi. Lalu kalau sosial, mungkin dengan perpindahan itu Oke, wajib belajar 9 tahun ya. Dampak negatif, tidak memanusiakan manusia, mengutamakan orientasi politik, adanya indoktrinisasi, takut untuk mengalami kemajuan. Ada yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada, ini. Satu aja. Oh, ini aja. Itu juga itu. Jajan. Kalau bisa yang zaman dulu mungkin dicoba pada buat masa sekarang. Bisa tanya bisa apa enggak? Bisa. Tapi dengan cara mengikuti kultur yang ada sekarang. Terus juga diambil yang baik-baik, yang maksudnya kayak yang yang banyak zaman sekarang, terus yang baik-baik juga kayak yang menghasilkan dampak positif itu bisa juga. Gimana? Bertahan ya. Terima kasih ya. Dipegang dulu pakai. Tadi sudah kita diskusikan bersama dalam bentuk presentasi kelompok dalam group investigation. Yang jelas pertanyaannya bagus-bagus. Pertanyaannya merepresentasikan sub-sub tema yang tadi sudah Pak Aris bagikan. Sedikit Pak Aris menyimpulkan dari beberapa jawaban yang ada. Salah satunya tadi yang cukup menarik adalah bagaimana kemudian muncul harga yang begitu rendah, kemudian utangnya yang semakin bertambah. Satu sisi keunggulan masa pemerintahan Orde Baru itu adalah adanya penekanan terhadap jumlah inflasi. Itu sisi positif dari pemerintahan Orde Baru, di mana saat itu angka inflasi berhasil ditekan seminim mungkin. Pak pernah baca dari 500% angka inflasi di demokrasi terpimpin di masa Orde Baru tinggal 5-10% terjadi. Ini benar-benar signifikan. Tetapi kebijakan itu juga memunculkan polemik, di mana tadi betul yang disampaikan dari kelompok yang maju, munculnya utang. Utang itu yang kemudian digunakan untuk mensubsidi agar kebutuhan pokok semakin rendah. Singkat kata, inflasi tidak terjadi, tetapi uang yang digunakan untuk mensubsidi itu adalah hasil pinjaman dari lembaga-lembaga dunia, keuangan dunia. Wadidaw. Kemudian tadi untuk pertanyaan kelompok yang kedua, cara yang kemudian digunakan untuk menanggulangi masalah perdagangan penduduk. Itu pertanyaannya teman kita yang tadi. Sebenarnya pemerintah Orde Baru sudah mengupayakan program KB. Itu yang pertama, untuk menekan pertumbuhan penduduk. Dengan program yang saat itu muncul adalah 2 anak cukup. Di satu sisi, untuk meningkatkan pemerataan penduduk serta kesejahteraan, maka dimunculkan program baru. Apa itu transmigrasi? Jadi saat itu muncul program yang cukup, ya, pemerataan penduduk. Masa Orde Baru adalah pengiriman penduduk-penduduk dari Pulau Jawa untuk membuka lahan-lahan baru di luar Pulau Jawa.
diharapkan dengan program transmigrasi ini adalah kesejahteraan penduduk pendidikan saat itu di satu sisi terjadi pemerataan penduduk khususnya di luar Pulau Jawa. Dan untuk pertanyaan yang terakhir tadi membahas mengenai kurikulum. Oke. Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia? Sebenarnya pendidikan di Indonesia terkait dengan kurikulum, setahu Pak Arun adalah kurikulum yang selalu direvisi dan diperbarui. Konsep revisi dan perbarui ini tentu saja tadi betul dikatakan oleh teman kita Rata, menyesuaikan dengan perkembangan. Yang jelas perkembangan sebuah high-tech sekarang ini tentu saja menuntut kurikulum yang mendukung untuk hal yang demikian. Sehingga kurikulum yang kita pakai sekarang adalah kurikulum yang mengkolaborasikan satu bentuk pembelajaran dengan teknologi. Contoh, tadi kalian diskusi sambil mencari data-data atau searching di artikel di internet. Itu kan bagian sebenarnya. Dan prinsipnya setiap kurikulum itu tepat untuk zamannya. Karena kemudian zamannya berikutnya, saya yakin kurikulum itu harus ada analisis dan pembaruan. Contoh, 2013 kita kena ke kurikulum 2013. Sekarang kalian duduk di bangku kelas 3 2018, ada yang namanya kurikulum 2013 revisi. Iya, revisi tadi. Dan revisi itu dimunculkan pada konteks tahun 2006. Lebih tepatnya kita adalah memakai saat ini kurikulum 2013 yang direvisi. Nah, revisinya adalah revisi tahun 2016. Itu ya. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kita siang ini, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai masa reformasi terkait dengan aspek-aspek yang ada di dalamnya, latar belakang, dampak, sekaligus nanti peran pemuda dalam reformasi. Sekian dari Pak Aris. Selamat siang. Selamat istirahat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.